Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas mengenai membersihkan genitalia pada wanita dan pria. Kebersihan genitalia pada wanita. Nah, kebersihan genitalia wanita adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene dengan membersihkan sekitar area perineum. Nah, perineum ini adalah terletak di antara kedua belah paha yang dibatasi oleh anus dan vulva. Bisa dilihat di gambar ya. Upaya membersihkan area perineum pada wanita dengan masalah imobilisasi fisik, pasien-pasien yang tidak bisa bergerak, beraktivitas ya, atau sakit, dan untuk menghilangkan kotoran berupa lendir, darah, bau, dan merangsang peredaran darah pada vulva. Adapun tujuannya, yang pertama adalah mencegah terjadinya infeksi pada vulva, perineum maupun pada uterus. Kemudian menjaga kebersihan vulva serta untuk penyembuhan luka perineum ini biasanya pada pasien-pasien yang habis melahirkan atau postpartum. Kasih dilakukannya perawatan genitalia pada wanita biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak bisa melakukan perawatan sendiri. Misalnya pasien-pasien yang imobilisasi, pasien stroke, pasien post-operasi ya. Kemudian pasien-pasien yang terpasang kateter urin. Nah, untuk mencegah infeksi kita harus melakukan perawatan perineum dan perawatan genitalia. Kemudian pasien-pasien dengan masalah daerah vulva, pasien-pasien yang habis melahirkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan perineum. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal yang pertama adalah gizi. Semakin gizinya baik akan meningkatkan penyembuhan luka. Sedangkan pasien-pasien dengan gizi buruk, proses penyembuhan lukanya tentunya akan lambat. Kemudian yang faktor yang kedua ada obat-obatan. Obat-obatan ini juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Misalnya obat pasien dengan konsumsi steroid. Nah, ini akan menyamarkan gejala-gejala dari infeksi sendiri ya. Dan steroid ini juga akan mengganggu respon inflamasi yang normal. Kemudian pasien-pasien dengan konsumsi obat-obat pengencer darah ya akan meningkatkan risiko perdarahan. Kemudian faktor eksternal berikutnya ada pengetahuan. Pengetahuan pasien yang kurang akan perawatan diri ya akan mempengaruhi tingkat penyembuhan dari luka sendiri. Kemudian penanganan petugas kesehatan juga berpengaruh. Sarana dan prasarana serta budaya dan keyakinan. Ada beberapa budaya yang mengatakan pasien dengan luka jangan makan telur ya, jangan minum susu atau daging sapi. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Kemudian faktor yang kedua faktor internal. Yang pertama usia. Nah, usia juga akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Misalnya yang usia muda akan risiko terlambatnya penyembuhan luka akan kecil, sedangkan usia-usia yang lansia ya akan berisiko lama dalam penyembuhan luka. Kemudian keturunan pasien-pasien dengan penyakit diabetes mellitus ya ini akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Cara perawatan juga, kemudian personal hygiene pasien, aktivitas berat dan berlebihan, kemudian infeksi akan mempengaruhi penyembuhan luka.
Kebersihan genitalia pada pria. Kebersihan genitalia pria juga sangat penting ya. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan personal hygiene dengan membersihkan sekitar area penis. Nah, ini dilakukan pada pasien-pasien dengan masalah imobilisasi fisik. Pasien-pasien yang tidak bisa melakukan sendiri, ya, keadaan sakit, dan ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran, lendir, darah, dan merangsang peredaran darah pada penis sendiri. Adapun tujuan dari pembersihan genitalia pada laki-laki ya, yang pertama adalah memenuhi personal hygiene tentunya, kebersihan ya, kemudian mencegah infeksi dan memberikan pengobatan pada area genitalia laki-laki. Indikasinya pasien dengan masalah imobilisasi, terutama pasien-pasien yang tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, misalnya pasien-pasien stroke, pasien-pasien penurunan kesadaran. Nah, ini untuk mencegah infeksi, untuk mencegah gangguan integritas kulit pada area penis, ya kita lakukan perawatan penis. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran, tadi pasien yang terpasang kateter, dan pasien dengan masalah daerah genitalia penis. Demikian perawatan genitalia pada wanita dan laki-laki. Nanti kita lanjutkan di pembicaraan berikutnya, prosedur tindakan perawatan genitalia pada laki-laki dan pada wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.